Pengalaman Bapak kan sebagai pernah menjadi Menteri Pendidikan, itu kan di daerah sini, di lingkungan sini itu sangat menjunjung tinggi integritas akademik kan Pak? Ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan integritas akademik ini bukan hanya dalam skala lingkungan kampus ini, tapi dalam skala yang lebih besar, mungkin bisa dari tingkat kota ataupun yang lebih luas lagi, agar di luar sana tidak ada orang-orang yang melanggar oknum. Oke, makasih Akbar. Ya, Akbar, dari bagaimana integritas tuh nggak hanya di kampus. Anda tinggal di mana sekarang? Kalau ngekos aku di Pogung, cuman kalau aslinya aku orang Depok. Depok Jakarta. Oke. Misalnya, kalau Anda mau integritas untuk kota, Anda lihat APBD. APBD itu Anda lihat, minta bantuan AI untuk membandingkan APBD dari tahun ke tahun. Lihatin tuh detailnya. Mungkin manusia melihatin satu-satu sulit. Ambil tuh seluruh data APBD, masukkan ke AI, suruh bandingkan. Mana yang berkurang, mana yang bertambah, dipakai untuk apa, langsung Anda akan bisa mengawasi. Integritasnya langsung dicek. Betul kan? Betul. Bisa. Dan itu APBD itu tebel dokumennya, kalau Anda baca satu-satu susah. Masukkan aja kepada alat AI, dan begitu Anda gunakan, Anda langsung membantu menegakkan integritas di tempat kota Anda berasal. Ya. Baik, pertanyaannya dari jauh. Good question. Singkat saja, saya hanya ingin bertanya, jika kita mau memulai bisnis, apakah peran pemerintah sangat dibutuhkan? Baik, terima kasih Bapak. Silakan Pak Anies. Kalau mulai gini, Lia, kalau mulai bisnis jangan mulai dengan pemerintah. Kalau mulai bisnis itu mulai dengan ide, mulai dengan gagasan, melihat idenya apa, kemudian bagaimana peluangnya, cari resources. Resources itu apa sih? Bukan hanya modal rupiah, tapi modal pengetahuan, modal teknologi, modal orang, sumber daya manusia, itu semua yang dipikirkan. Ke pemerintah cukup jangan diganggu, minta restu, itu aja, ya, gitu ya, dia. Sama gini, kalau entrepreneur itu bagus karena apa? Selalu optimis, selalu optimis. Tidak ada entrepreneur yang pesimis. Kalau pesimis biasanya nggak jadi entrepreneur. Optimis itu apa sih? Optimis itu selalu mampu lihat kesempatan, walaupun dalam kesempitan. Pesimis itu apa sih? Selalu lihat kesempitan walau dalam kesempatan. Selalu lihatnya. Nah, jadilah orang yang optimis, insya Allah bisnisnya bisa maju, gitu ya. Pertanyaan saya sebetulnya masih agak bingung nih Pak soal kepemimpinan. Seperti apa sih definisi pemimpin versi Bapak yang bisa kami jadikan acuan sebagai mahasiswa baru? Apakah kami harus jadi calon presiden seperti Bapak atau yang bagaimana Pak? Gitu. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan saya. Pemimpin ini definisinya sederhana. Disebut pemimpin bila ada yang jadi pengikut. You are a leader if and only if you have follower. If nobody follow you, you are no leader. Follow you voluntarily. Follow your thinking, follow your action, follow your words. Jadi disebut pemimpin bila punya pengikut, diikuti secara sukarela. Apa? Pikirannya, kata-katanya, tindakannya. Itu aja. Ya Iwan, kalau Anda mau jadi pemimpin, maka nomor satu, Anda harus punya pengikut. Dan orang mau ikut Anda kalau apa? Percaya. Tadi rumusnya udah ada kan? Anda harus punya kompetensi, harus punya integritas, harus punya kedekatan dengan pengikut, baru Anda dipercaya. Kendalikan self interest, itu syarat jadi pemimpin. Kalau tidak ada orang yang mengikuti Anda bukan pemimpin. Ada banyak pejabat yang bukan pemimpin. Banyak sekali pejabat orang pegang kewenangan. Tapi ada juga pemimpin yang bukan pejabat. Nah, di sini nih. Kalau yang pemimpin, dia diikuti. Yang pejabat ditaati. Kenapa? Ya karena dia punya kewenangan. Dia kasih perintah, semua harus taat. Kalau pemimpin diikuti sukarela. Jangan jadi pejabat muda. Jadi bagi yang ikut organisasi di sini,
apakah namanya KM, apakah namanya BEM, apakah namanya ekstrakurikuler, hati-hati yang jadi ketua. Jangan sampai jadi pejabat muda, tapi jadilah pemimpin muda. Anak yang memimpin karena diakui sebayanya akan kepemimpinannya. Jadi tumbuhkan kemampuan untuk menghormati yang mengikuti. There is no leadership without followership. Oke, dua aja satu. Ya, terima kasih. Kalau semua ini jadi pemimpin, terus siapa yang mau dipimpin? Pak Anies ya kalau dari Oh, kita masih butuh pemimpin banyak sekali. Dan teman-teman di sini berapa jumlahnya? 1739. 1739 ini Anda nanti akan memimpin di bidang Anda masing-masing. Latihannya dari sekarang. Dari mulai mimpin organisasi yang kecil, tumbuh besar sampai yang besar. Dan jangan pernah sepelekan yang kecil. Banyak sekali perubahan besar terjadi dari yang kecil-kecil. Ini semangat sekali nih Pak Ali. Sebelumnya saya sedikit cerita Pak. Dulu waktu saya SMA, saya mencoba mengadakan forum kecil untuk mencoba melihat interest teman-teman terhadap bagaimana kondisi politik Indonesia saat ini. Tapi mayoritas dari mereka itu malah apatis Pak. Bagaimana solusi dan pendapat dari Bapak? Gitu. Baik, Terima kasih langsung Pak. saja Pak Anies, monggo. Dani. Dali Pak, Dali. Oh, Dali. Dali, teruskan aja yang paling kerjakan. Anda ajak untuk bicara, Anda ajak diskusi. Wujudnya pertanyaan. Kenapa ya kalau begini? Kenapa ya seperti ini? Bagaimana bila tidak begini? Terus, jangan pernah berhenti mengajak. Karena nantinya tumbuh sendiri. Tapi memang harus ditumbuhkan. Dan ditumbuhkan itu harus dirangsang terus. Jadi yang Dali kerjakan itu udah bener. Terusin aja. Dibutuhkan ketabahan untuk menjalankan itu semua. Insya Allah nanti berhasil. Ya. Lanjutkan ya, Terima kasih, Dali. Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kita sekarang ini telah memasuki era digitalisasi atau era transisi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tips dari Bapak atau kiat-kiat bagi kami para engineer muda untuk dapat memberikan yang terbaik dan dapat bersaing di kancah global pada Ya. era sekarang. Terima kasih Pak. Kemajuan itu terjadi amat pesat. Karena itu Anda harus berada di garda terdepan. Buka media digital Anda untuk terus memantau yang terbaru, yang terkini. Karena itulah kenapa tadi saya katakan, teman-teman semua bertemanlah dengan ahli-ahli terkemuka di bidang Anda. Bertemanlah sehingga ketika mereka mengeluarkan update, Anda langsung dapat. Bertemanlah. Jadi satu ya, perluas jaringan, pantau perkembangan. Kemudian Anda secara aktif mengumpulkan teman-teman untuk membahas setiap ada kemajuan. Teman satu program studi, ajak dosen, sehingga Anda terus-menerus mengikuti itu. Dan itu caranya buatkan reguler. Kalau dulu namanya kelompok diskusi. Kelompok diskusi. Kalau sekarang barangkali bisa digital juga diskusinya. Tidak harus selalu diskusinya secara fisik. Tapi bangun itu sehingga Anda akan terkoneksi dengan orang-orang yang punya kepedulian yang sama. Lalu manfaatkan betul AI ini. AI ini betul-betul harus gunakan. Belajarlah untuk bisa menguasai dan memanfaatkan artificial intelligence. Ini akan ada untuk usia yang amat panjang. Jangan dijauhi, tapi juga jangan terbalik. Jangan dikendalikan oleh AI. Anda harus berlatih untuk bisa mengendalikan dan memanfaatkan. Karena itu ada kumpulan data yang luar biasa yang bisa membuat kemajuan menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi buat Farel, seriusin itu. Rasanya kalau Anda kerjakan ini semua, Anda akan selalu berada di state of the art. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya mau di terakhir ini, Pak Ali. Ya. Saya mau ajak adik-adik untuk pegang ballpointnya, pegang kertasnya, Ayo, Dedek. tuliskan, Ya, pulpen dan kertas, ya.
Ini dua buah pertanyaan yang saya akan tanyakan, lalu Anda pikirkan jawabannya. Ini calon insinyur semua ya, insya Allah ya. Berarti bisa matematika ya? Bisa dong. Oke, Anda jangan tengok kanan kiri ya. Tulis, lalu jawab. 8 kali 7 sama dengan berapa jawabnya? Gak usah jawab sekarang, tulis saja jawabannya. 8 kali 7 sama dengan, nah, itu pertanyaan pertama. Kasih garis di bawahnya. Oke. Pertanyaan kedua. Bisakah Anda menuliskan 2 kalimat yang berirama? Bisakah Anda menuliskan 2 kalimat yang berpantun? Ayo tuliskan. 2 kalimat yang berpantun. Yang nomor 1 cepat sekali dikerjakannya Pak Anies. Yang nomor 2 sih kelihatannya jadi berpikir berat ini. Oke, saya perlu sukarelawan nih. Siapa yang mau bacakan pantunnya? Ini yang pertama Pak. Bentar. Sebelum itu saya mau tanya dulu. Adakah yang menjawab 8 kali 7 bukan 56? Ada nggak yang jawabnya bukan 56? Semuanya 56? Cek. 1, 2, nggak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti pendidikan dasar menengahnya bagus nih. Jawabnya 56. Pertanyaan kedua. Saya perlu relawan nih. Saya bacakan. Kamu mana kamu? Yang sini, yang keras, bangun. Kasih mikrofon di situ. Anda juga, bangun. Mikrofonnya, ambil mikrofon sambil nunggu. Yuk. Nama dan pantunnya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Sultan Rahman Fadil Pak dari program studi teknik geologi. Asal saya dari Kota Lubulingga, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Saya langsung ke pantun ya Pak. ya. Karena sebelumnya ada pertanyaan tentang 8 kali 7, saya bawa ke pertanyaan kedua Pak. Jadi pantun saya 8 kali 7, 56. Sebagai mahasiswa, integritas harus tertanam. Mantap. Namanya sekali lagi? Sultan Pak. Sultan. Kasih tepuk tangan buat Sultan nih. Anda, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fabiola Icasia dari program studi Teknik Infrastruktur Lingkungan. Panggilan? Panggilan saya Feby. Feby. Oke, ayo. Pantun saya, pagi-pagi pergi ke Tasik. Workshop bersama Pak Anies sangat asik. Terima kasih, Feby. Ada yang ketiga? Tuh, kamu tuh yang dari tadi mau ngacung tuh nggak bisa-bisa tuh. Perkenalan dulu, nama saya Naila Ambun Holila, dipanggil Neva dari Jakarta Selatan. Saya juga dari Prodi Teknik Infrastruktur Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Yuk, langsung. Oke, pantun saya, jalan-jalan di akhir pekan. Kami siap menuju perubahan. Terima kasih. Nah, dari sekarang saya perhatikan sebentar ya. Yang pertanyaan pertama, kita semua jawabnya sama. Sekarang saya mau tanya, adakah yang pantunnya sama dengan yang dikatakan Sultan, dengan katakan Feby, dan dikatakan oleh Diva? Ada tidak yang sama? Acungkan tangan kalau ada yang sama. Teman-teman, apa bedanya? Pertanyaan pertama dijawab dimanapun, kapanpun sama. Dimanapun, kapanpun sama. Pendidikan kita seringkali fokus kepada mereka yang mampu menjawab ini dengan benar paling banyak. Dan yang menjawab benar paling banyak seperti ini, itu yang disebut sebagai berprestasi. Karena bisa menjawab pertanyaan yang seragam di mana-mana. Pertanyaan kedua, tidak bisa seragam. Pertanyaan kedua, membutuhkan satu wawasan. Anda tidak bisa membuat pantun kalau Anda tidak punya wawasan. Anda tidak punya diksi kosakata yang cukup, tidak mungkin Anda bisa itu. Dan Anda tidak bisa menuliskan itu kalau Anda tidak memiliki kreativitas. Nanti keluarnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian. Itu bukan kreativitas. Itu bukan kreasi, itu imitasi. Diulang di mana-mana. Nah, teman-teman, saya ingin sampaikan pada teman-teman, Anda akan masuk di sebuah bidang yang mungkin konsentrasinya pada jenis pertanyaan pertama. Ini Anda masuk ke bidang yang konsentrasi pertanyaan pertama. Ingat-ingat nih, besok ke depan yang akan berhasil adalah orang-orang yang bisa mengkombinasikan dua jenis pertanyaan ini. Jadi selama Anda kuliah, jangan hanya konsentrasi menjawab jenis pertanyaan nomor 1, tapi Anda harus bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan nomor 2 ini yang kemudian membuat Anda berbeda satu sama lain. Tidak mungkin ada yang sama. Nggak mungkin. Ya, pikirkan itu sebagai pesan terakhir dari saya, bahwa konsentrasi Anda harus bisa menjawab dua jenis pertanyaan. Yang satu sama jawabnya di mana saja, yang satu tiap orang akan di situ inovasi, di situ kreasi, di situ wawasan, di situ keluasan bacaan, di situ keluasan pergaulan, semua akan tercermin tuh di situ. Dan ini yang menjadi faktor pembeda. Teman-teman, selamat belajar, selamat mengemban nama baik Gajah Mada, dan buat kami bangga atas mahasiswa baru Fakultas Teknik.